Jumat Masjid Raudhatul Jannah PLN Muara Karang, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia, negara yang sangat kaya luar biasa. Kekayaannya begitu melimpah. Indonesia penghasil rempah-rempah pertama terbesar di dunia. Indonesia penghasil ikan laut peringkat kedua terbesar di dunia. Indonesia penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Indonesia hutannya terluas ketiga di dunia. Indonesia penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Indonesia penghasil minyak bumi terbesar ke-20 di dunia, dan masih banyak lagi kekayaan yang luar biasa yang ada di Indonesia. Satu sisi kita bahagia ada di negara yang begitu kaya luar biasa, tapi di sisi lain kita bersedih. Di negara yang kaya raya luar biasa, ternyata banyak rakyatnya yang sengsara. Ada satu data BPS yang mengatakan bahwa 23,85 juta rakyat Indonesia miskin. Bahkan bukan hanya miskin, banyak sekali yang rakyatnya di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya miskin, tapi di bawah garis kemiskinan. Bahkan ada juga data 7,28 juta rakyatnya pengangguran. Satu sisi kita bahagia di tanah yang subur, kekayaan yang melimpah, tapi di sisi lain kita bersedih, bahkan kita menangis. Sementara ada pejabat yang tiap hari atau dihitung perharinya gajinya pendapatannya 3 juta, rakyatnya bukan 3 juta per hari, ada yang gajinya 300.000 per bulan. Banyak ternyata guru-guru honorer yang gajinya 300.000 per bulan, 400.000 per bulan, 500.000 per bulan. Bahkan banyak rakyat yang pendapatannya di bawah 1 juta. Bahkan banyak rakyat yang tidak punya penghasilan tetap tiap bulan. Sungguh ironi, menangis. Ada yang sudah pendapatannya luar biasa, di atas 100 juta, tapi ternyata pengen bahkan minta naik gajinya. Sementara rakyatnya sengsara, menangis. Banyak rakyat yang ternyata untuk makan juga susah luar biasa.
Ada satu keluarga 6 orang, 7 orang beli berasnya hanya 1 liter. Bukan tidak mau memberi beras 1 karung, 50 kilo, 100 kilo. Tidak ada uangnya untuk membelinya. Banyak rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Mari kita introspeksi. Ini pasti ada yang salah. Ini pasti ada yang salah dalam mengelola kekayaan di Indonesia. Karena Allah nyatakan jikalau kita mensyukuri nikmat, menggunakan nikmat kekayaan yang ada di Indonesia, maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin penghasil batu bara ketiga di dunia, bisa jadi nanti Allah tambah penghasil pertama di dunia. Kalau mungkin hanya penghasil nomor 9, penghasil emas di dunia, bisa jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, baik itu pejabat maupun rakyatnya, maka bisa jadi Allah tambah nikmat itu. Penghasil emas bisa ke 1, ke 2, ke 3 atau 10 terbesar di dunia. Ini Allah nyatakan dalam surat yang ke-14, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di ayat ini ada satu kalimat yang begitu indah. La in syakartum, jikalau engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, menggunakan nikmat kekayaan alam yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka Allah nyatakan la azidannakum, akan ditambah nikmat itu kepada kita. Ditambah. Mari kita introspeksi. Yang jadi pejabat, yang jadi pemimpin, jangan sampai menyengsarakan rakyatnya. Jangan sampai mempersulit kehidupan rakyatnya. Ini ada satu doa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fasqu alaihim. Barang siapa yang dikasih amanat jabatan, barang siapa yang dikasih amanat memimpin, lalu dia ternyata mempersulit kehidupan rakyatku, kehidupan umatku, kehidupan rakyatnya, maka Nabi mengatakan fasyaqqa alaihim fasqu alaihim. Siapa yang mempersulit urusan rakyat, maka ya Allah persulitlah urusan dia. Doa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa saja sebagai pejabat, pemimpin yang ternyata mempermudah urusan rakyatnya, maka dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.